Ini Bella tinggal Abil tinggalin ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya ya anu Bella mau Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Panji? Alhamdulillah. Oh, sehat Ustaz. Ustaz, gimana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana kemarin Ustaz? Ada agenda luar kota? Iya, Malang. Oh, ke Malang Malang. ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, Belum ada Ustaz. kalau ada ya. Kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk pembahasan tentang fiil ya. Kalau kemarin terkait dengan pembagian isim. Isim dari sisi jumlah, dari sisi mufrad, tasniyah, jamak. Isim dari sisi umum khususnya ada yang nakiro sama ma'rifat. Isim dari sisi i'rabnya ya ada isim baca rofa, baca nasab, baca jar, dan tanda-tanda i'rab dan juga dari sisi mabni dan mu'rabnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fiil. Fiil ada tiga. Ya, sebelumnya kita kembali ke pembahasan awal. Masih ingat apa itu fiil? Mas, kata kerja Ustaz. Ya, jadi kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya Dan dan terikat dengan mengandung waktu. waktu ya, ada waktu. Ya, untuk fiil sendiri ada tiga, yaitu fiil madhi, kata yang menunjukkan arti pekerjaan di masa lampau. Jadi kalau fiil madhi untuk menunjukkan masa lampau. Nah, fiil madhi ini ada wazan-wazannya. Jadi ada timbangan-timbangan kata. Jadi kayak ukuran sebagai barometer ciri. Jadi ciri fiil madhi itu kalau tiga huruf ikut wazan fa'ala. Ya, jadi ikut wazan fa'ala. Jadi kalau ada fiil kayak fa'ala berarti fiil madhi. Doroba, dahaba, lahiba. Jadi ikut wazan fa'ala. Kemudian harokat fi'il madi, ketentuan fi'il madi itu selamanya dibaca fathah. Harokat akhir fi'il madi mabni alal fathi. Kayak dahaba, kataba, la'iba, darosa, nasoro, jalasa, sami'a. Nah, ini selamanya dibaca fathah. Kecuali jika bertemu dengan domir rofa mutaharik atau bertemu dengan wawu jamak. Jadi harokat fi'il madi selamanya dibaca fathah jika tidak bertemu dengan wawu jamak atau domir rofa mutaharik. Bagaimana kalau ketemu wawu jamak, wawu yang menunjukkan arti banyak? Nah, ketika ada wawu jamak, maka harokat akhir fi'il madi dibaca doma, mabni ala dokmi. Dhaba menjadi dhabu karena ada wawunya di situ.
Kalau dhahaba satu orang pergi, kalau dhahabu banyak. Kemudian kataba menjadi katabu, laiba menjadi laibu, darosa menjadi darosu, nasara menjadi nasoru, jalasa menjadi jalasu, sami'a menjadi sami'u. Nah, itu Izin harokat. Ustaz, Ya, sebelum lebih lanjut, domir rofa mutaharik itu maksudnya apa Ustaz ya? ya. Di sini Berikutnya, kan ada ah, ya. Jadi, di sini domir disebutkan rofa, contohnya ada 5 ya, ada tu, na, ta. tuma, tum, ya. Tuna juga, ada tuna. Domir rofa mutaharik itu adalah domir yang sebagai fa'il. Fa'il kan dibaca rofa artinya. Jadi domir sebagai subjek yang berharokat. Mutaharik artinya berharokat. Seperti anta. Kalau kada fi'il Kalau madhi menunjukkan domir anta. rofa mutaharik, Domir izin rofa Ustaz boleh artinya diulang Ustaz, domir. domir rofa mutaharik adalah domir yang dibaca rofa sebagai fa'il dan berharokat. Seperti tu menunjukkan saya, ya tu saya, na kami, ta kamu, tuma kamu berdua, tu Oh, kalian. iya, iya, iya. Jadi kalau kamu pergi, daha beta, ada tanya itu namanya dhamir rafa mutaharik tuh. Daha beta, ketika ketemu dhamir rafa mutaharik, maka akhir fi'il madhi dibaca sukun. Dahaba menjadi dahab, dahabta, dahabtu. Kalau saya dahabtu. Kalau kami dahabna, kalau anta dahabta, kalau antum dahabtum. Kalau orang kamu berdua dahabtuma. Kalau kalian laki-laki, kalian perempuan dahabtunna. Ya, itu namanya domir rofa mutaharik. Semua fi'il madi. Kata bang, ya, saya menulis. Kata apa artinya menulis? Saya menulis berarti kata tu. Ya, jadi tu untuk saya. Kalau ta untuk kamu, kata ta. Nah untuk kami. Nah kami. Tuma kamu berdua. Tum kalian laki-laki. Tunna kalian perempuan. Ada tunna juga. Saya tambah tunna. Lupa harokat domanya. Ya, Di sini kan disebutkan Ustaz, harokat akhir fiil madi dibaca sukun apabila bertemu dengan domir rofa mutaharik. Itu ya. kan? Hmm. Kalau zahabna itu bukannya fathah Ustaz? Banyak, banyak. Oh banyak. Ya, jadi Oh. akhir film aja di situ ba. Dahaba, kataba, laiba, darosa berarti sa, nasoro, nasoro. Oh iya, iya. Kan ikut wazan fa'ala. Jadi fi'il itu fi'il madi ikut wazan fa'ala. Ikut eh, timbangan namanya wazan, timbangan fa'ala.
Ya, nun niswah itu menunjukkan perempuan banyak. Juga termasuk fi'il mudhari apa? Dhamir rafa mutaharrik. Darabna. Dan nanti akan lebih jelas selanjutnya nanti di pembahasan tasrifan fi'il madhi. Tapi ini sekedar gambaran awal bahwa fi'il madhi dibaca tiga, baca fathah, dibaca dhammah, dan dibaca sukun. Ya. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, sekarang lanjut ke pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari kata yang mengandung arti pekerjaan di masa sekarang dan akan datang. Harokat akhir fi'il mudhari mengalami tiga perubahan. Ya, kalau tadi mau mabni, fi'il madhi tadi mabni, tetap, ya, tetap tidak ada perubahan, cuma istilahnya mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala fathi. Mabni ala fathi berarti dibaca fathah, mabni ala dhammi dibaca dhamma, mabni ala sukun dibaca sukun. Kalau fi'il mudhari ini mu'rob. Mu'rob itu artinya bisa berubah-ubah, mengalami perubahan. Bagaimana perubahannya? Perubahannya ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Jadi kalau isim ada tiga perubahan, rofa, nasab, dan jar. Kalau fi'il terdapat pada fi'il mudhari, rofa, nasab, dan jazm. Kapan fi'il mudhari dibaca rofa? Kapan fi'il mudhari dibaca nasab? Kapan fi'il mudhari dibaca jazm? Ya ini berikutnya. Fi'il mudhari selamanya dibaca rofa. Apabila tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Amil itu huruf-huruf ya yang beramal. Jadi amil nasab berarti huruf umur, huruf-huruf yang beramal menasobkan fi'il mudhari. Amil jazm berarti huruf-huruf yang beramal menjazmkan fi'il mudhari. Ya, apa saja amil nasab itu? Nah, di sini ada 10, yaitu an, lan, idan, kai, lam kai, lam juhud, wawu jawab, fa jawab, au jawab, hatta. Ini keterangannya. Jadi fi'il mudhari dibaca nasab jika kemasukan amil nasab. Amil nasab ada 10 ya. Satu an. Ustaz, izin Ustaz, ini kayaknya perlu pelan-pelan nih. Boleh diulang lagi Ustaz, yang film udah. Ya, fi'il mudhari selamanya dibaca rofa. Ya, fi'il mudhari tadi kan ada tiga perubahan. Rofa, nasab, dan jazm. Ya, pertama kali fi'il mudhari itu selamanya pasti dibaca rofa. Jadi kalau kamu lihat ada fi'il mudhari itu dibaca rofa saja. Hmm. Kecuali ada amil nasab di depannya atau amil jazm. Selama tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka fi'il mudhari itu dibaca rofa. Tanda rofanya kemarin Wow, kita belum belum belajar, Mas. Ustaz. belum belajar Tanda fi'il rofaknya tuh mudhari. Fi'il mudhari belum belum, belajar, belum Ustaz. belum belajar tanda rofa ya. Belum, cuman sekilas saja kemarin Ustaz. Oke, jadi fi'il mudhari itu tanda rofanya dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan sukun. Ya, jadi selamanya dibaca rofa kecuali ada amil nasab dan amil jazm.
Apa amil nasab itu? Amil yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Yang pertama adalah an. Jadi kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada an, maka dibaca nasab. Contoh di sini uridu an adrusa. Ini adrusa fi'il mudhari sebelumnya ada an amil nasab, maka dia dibaca nasab. Saya ingin belajar ilmu-ilmu agama. An itu nggak ada artinya, cuma dia sebagai pemisah antara dua fi'il mudhari. Uridu sama adrusa. Jadi tidak ada artinya. Yang kedua lan. Lan ada artinya, tidak akan. Lan artinya tidak akan. Al-muslimuna lan yadkhulu an-naro. Izin bertanya. Ya, Oh, yang apa ini yang uridu an adrusa. ya, Ini kan kalau seandainya nggak dipakai an itu dalam kaidah bahasa Arabnya cacat gitu saja. Bermasalah nggak? ya, kurang kurang benar. Oh, kurang benar kalau Ya, disebutkan contohnya ya, uridu adrusu gitu harusnya ya, saja. nggak bisa. Oh. Harus ada an-nya. Jadi harus ada pemisah antara fi'il dengan fi'il. Oh, berarti fil sama fil harus ada pemisah, Ustaz. Ya, Hmm. kecuali ada wawu, pokoknya uridu, wa adrusu, itu bisa. Ada wawu, dan. Jadi kalau langsung, saya ingin ketemu uridu an apa? Harus pakai an. Hmm. Berarti an ini artinya nggak ada, Ustaz. Cuman Nggak ada, apa aja? nggak ada arti. Beda kalau macam lan gitu artinya tidak saja ya kalau Ya, lan kalau itu. lam tidak akan. Bisa dipahami ya. Baik, Ustaz. Dan coba. Ya. Yang kedua adalah lan. Ini contohnya jamak ya. Al-muslimuna. Maka lan yadkhulu. Asalnya itu lan yadkhuluna. Ini tanda nasabnya dengan membuang nun. Karena af'alul khamsah. Mungkin sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit tentang fi'il mudhari ya. Mungkin perlu perjelas sedikit. Jadi fi'il mudhari itu dibagi tiga. Ada fi'il mudhari shahihul akhir. Saya tulis di mana enaknya ini.
Ditulis di mana enaknya nih? Lupa saya cara nulisnya. Gini aja. Gini. Kamu saya dikte aja ya. Ilmu dore ada tiga. Iya, Ustaz. Satu, fi'il mudhari shahihul akhir namanya. Shahihul akhir. Sudah? Udah, Ustaz. Sohihul akhir. Ya, artinya fi'il mudhari yang akhirnya huruf shahih. Fi'il mudhari yang akhirnya huruf shahih. Yang kedua, ini kalau kayak gini kamu kelihatan enggak? Saya nulis gini. Apa, Ustaz? Kelihatan enggak? Saya nulis gini. Enggak, Ustaz. Enggak kelihatan ya. Oke. Ya, apa? Malah malah gambar Ustadz sini dua jadinya. Atas bawah. Oh iya. Oh iya. Makin kecil apanya space ngelihatnya jadi. Ini. Ya kalau ini Ustadz aja nggak kelihatan yang tadi apa namanya PowerPoint-nya ya. Ya wes. Jadi eh fi'il mudhari shahihul akhir sudah. Yang seperti contoh yaktubu. Apa Yadrusu. Ustadz? Contohnya seperti Ya yaktubu. drusu. Iya, yadrusu, yaktubu. Sudah Ustadz. Sudah. Ah. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi yang Mu'tal akhir. pertama, shahihul akhir. Yang kedua, contohnya seperti ya dahabu. Yadhabu. Ya dahabu. Enggak, yang kedua mu'tal akhir ya, mu'tal akhir. Apa tuh Ustadz? Mu'tal akhir. Ya pengertiannya apa Ustadz? Pengertiannya fi'il mudhari yang akhirnya huruf elat. Huruf elat ada tiga, wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Contoh, yada'u. 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 Ini. Ini tulisan saya Doa. kelihatan. Tulisan saya kelihatan. Tertutup dengan apa Ustadz? Oh gambar videonya. Karena dua kan atas bawah.
Oh gitu, nggak bisa ya. Yang apa ini masih kelihatan nih yang mu'tal akhir. Nah, yang setelahnya kan di bawahnya tuh. Ya, Ah, ketutup sama video, Ustaz. oh gitu. Ya, oh sudah ya. Itu, Ustaz. Yang ketiga, af'alul khomsa. Fi'il Af'al, mudhari af'alul khomsa namanya. af'alul. Af'alul khomsa. Ini memang ada sedikit penjelasan. Harus kita mulai ini dulu. Af'alul khomsa itu fi'il mudhari yang akhirnya ada wawu jamak, alif tasniyah, dan ya mu'annas mukhotabah. Waw jama, alif Alif tasniyah, tasniyah dan ya mu'annas mukhotabah. ya muannas muwattobah. Mukhotabah ya. Kalau Muannas bilang mukhotob. wawu jamak itu artinya wawu yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Kalau alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua. Ini yang waw jama ini termasuk misalnya Ustaz muslimuna. Bukan yang fi'il mudhari. Oh ya. Kayak yad, Yadhabuna gitu Ustaz. yadhabuna ya, yadhabuna, yaktubuna, yadrusuna. Kalau alif tasniyah ini gimana Ustaz? Alif tasniyah seperti yadhabu menjadi yadhabani, tadhabani. Yang menunjukkan dua orang Oh, laki-laki atau dua orang perempuan, terserah. Jadi menunjukkan dua orang. Antuma, kamu berdua, tadhabani. Itu alifnya alif tasniyah. Kalau wawu jamak, wawu laki-laki banyak. Antum, tadhabuna. Itu berarti wawu jamak. Af'alul khamsah. Jadi sohihul akhir itu fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf, bukan berupa huruf elat. Jadi hurufnya itu sohih, sehat namanya. Sedangkan mu'tal akhir itu fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf elat atau huruf nyakit. Apa itu huruf elat? Ada tiga, wawu, alif, dan ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari akhirannya wawu kayak yad'u, atau akhirannya ya seperti yarmi, Roma, yarmi, atau akhirannya alif seperti Khosya, yakhsha, yakhsha, innama yakhshallah, itu yakhsha, itu berarti namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Sedangkan af'alul khamsah fi'il mudhari 5. 5 itu mengikuti ketika ada wawu jamak, maka wawu jamak seperti yadhabuna sama tadhabuna. Kemudian yang alif tasniyah, yadhabani sama tadhabani. Kemudian yang ya mu'annas mukhotobah artinya ya yang menunjukkan perempuan satu yang diajak bicara. Jadi kalau anti tadhabina, anti taktubina, itu ya-nya namanya ya mu'annas mukhotobah. Ya menunjukkan arti perempuan satu yang diajak bicara. Mukhotobah diajak bicara. Bisa dimengerti. Tiga bisa pembagian Ustaz. fi'il Berarti kalau mudhari. sederhananya Ustaz, kalau didomirkan yang waw jama ini berarti apa tuh? Mereka kalian Ustaz ya sama mereka Kalian ya. sama mereka ya. Kalau yang alif tasniyah ini berarti huma Ustaz ya. Huma sama antuma. Sama antuma. Ah. Ya, Kalau yang muannas ini berarti anti spesifik. anti.
Ya, betul. Arti aja ya. Ya. Oke. Sekarang tanda i'rabnya untuk yang fiil mudhari' shahihul akhir itu tanda i'rabnya seperti yang saya sampaikan di atas. Ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika jazm dengan sukun. Kemudian untuk yang mu'tal akhir kayak yada'u kayak gitu ya. Maka ketika rofa dengan domah yang dikira-kirakan, yada'u kan disukun tuh seakan-akan disukun. Ketika nasab dengan fathah, ketika jazm dengan membuang huruf ilatnya dibuang. Ketika jazm, huruf ilatnya dibuang. Jadi Berarti kalau ya yad'u ketika gimana jazm sih ada kalau lam, jazm? lam yad'u gitu aja. Kalau nasab yad'uwa fathah. Ketika jazm aja yang dibuang. Kayak yarmi kalau ada lam, lam yarmi nggak pakai ya. Jadi membuang huruf elat tanda jazmnya. Sedangkan af'alul khomsah yang fi'il 5 tadi, yang ada wawunya, ada alif dan ada ya manas mukhotobahnya. Ketika rofa dengan subutun nun, dengan adanya nun. Yadhabuna, nanya itu menjadi tanda rofa tuh. Jadi ketika rofa dengan adanya nun, ketika nasab dengan membuang nun, ketika jazm juga membuang nun. Ya, jadi contoh di sini al-muslimuna lan yadkhulu an-naro abada. Umat Islam tidak akan masuk neraka. Nah, di sini asalnya yadkhuluna. Kalau rofa yadkhuluna karena kemasukan lan itu amil nasab, maka nunnya dibuang. Lan yadkhulu. Bisa dimengerti. Insya Allah, Ustaz. Pelan-pelan. Ya. Jadi untuk menerangkan yang al-muslimuna lan yadkhulu saya harus kembali ke fi'il mudhari dulu biar kenapa nunnya dibuang. Nyambung ya. Ya, biar nyambung. Oke, berikutnya idzan. Idzan itu artinya kalau begitu. Mungkin Oh, bisa idan kalau bisa begitu. dicatat. Idzan kalau begitu. Nah, jadi kalau fil mudhari kemasukan idzan maka dibaca nasab. Tanda nasabnya ata'allama ini berarti shahihul akhir. Akhirnya bukan huruf elat. Maka dengan fathah. Idzan ata'allama al-an. Ya, dipahami. Iya, Ustaz. Itu biasanya kalau idzan itu harus ada kalimat sebelumnya. Saya mau datang ke rumahmu. Kalau begitu saya akan masak, gitu ya. Iya, iya. Jadi ada kata yang sebelumnya tuh. Uridu an adhaba ila baitika. Idzan sa'uhayyi idzan uhayyi'a laka at-ta'am. Kayak gitu. Idzan
U'idda laka at-ta'am. Saya akan siapkan makanan. Kemudian amil nasab yang keempat adalah kai. Kai itu supaya artinya. Atau untuk. Contoh di sini, Ja'a Muhammadun ilal ma'mali. Muhammad datang ke pabrik. Kai ya'mala hunak. Untuk dia bekerja di sana. Ya'mala ini fi'il mudhari' shahihul akhir. Maka ketika kita masukkan amil nasab kai, dibaca fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. Bisa dimengerti? Bisa Ustaz, insya Allah. Ya, yang kelima lam kai. Lam kai itu lam yang berarti supaya juga. Jadi lam yang berarti kai, berarti supaya. Li. Ta'allamtu al-arabiyyata li afhamal Qur'an wal hadis. Saya belajar bahasa Arab supaya saya faham Quran. Lamnya itu namanya lam kai. Ya, fi'il mudhari' yang kemasukan lam kai, maka dibaca nasab. Afhama, tanda nasabnya, shafil akhir, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian lam juhud, namanya lam juhud itu lam yang artinya tidak. Itu terletak, lam yang terletak setelah makanan. Jadi sebelum lam juhud, lam arti tidak, itu sebelumnya ada makana, tidak, artinya sama tidak. Maka Allah liyu'adzibal mu'minin, Allah tidak mengadab orang mukmin. Liyu'adziba ada lam juhud, maka dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Yang ketujuh hatta, hatta artinya sampai atau Oh, hingga. Ustaz, izin sebentar, anak 2 menit ke depan lagi ujian ambilkan sebentar. Afwan, Ustaz. Ya, ya, ya. Betul, betul. Ya, Ustaz. Oke, lanjut ya. Ya, berikutnya adalah hatta. Hatta itu artinya sampai. Ya, ada fi'il mudhari kalau kemasukan hatta dia dibaca nasab. Contohnya ta'allama Muhammadun al-uluma hatta yanjaha. Muhammad belajar ilmu sampai dia sukses. Yanjaha ini fi'il mudhari najaha yanjahu. Jika ada hatta maka dibaca nasab yanjaha. Kemudian yang kedelapan, fa jawab. Fa jawab itu artinya fa yang jatuh setelah fi'il amar. Is'al ustadzak fatafhama durusak. Tanyakan kepada ustadzmu, maka kamu akan faham pelajaranmu. Fa-nya di sini namanya fa jawab. Atau wawu jawab, kun aliman wa ukrimaka. Jadilah orang alim,
maka saya akan memuliakan kamu. Atau au jawab. Idza kunta jahilan, jika kamu tidak ngerti, is'al, tanyakan. Atau kamu akan tersesat. Tadilla artinya tersesat. Ya kamu tidak tahu, is'al, tanyakan, atau kamu tersesat. Jadi yang jatuh setelah fi'il amar. Itu fi'il amil yang menasobkan fi'il mudhari. Ada 10. Yang banyak biasanya an, lan, idan, kai, lam, kai. Itu yang banyak. 5. Atau hatta kadang. Kalau yang lam juhud, fa jawab, au jawab jarang. Tapi ada. Bisa dipahami. Bisa Ustaz, insya Allah. Kalau yang berarti 10, hanya 10 ini saja yang membuat fi'il mudhari itu jadi nasab. Iya, betul. Hanya 10. Ya, hanya 10 ini. Oke, berikutnya amil jazm. Amil jazm berarti huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Apa saja? Ini Ustaz, izin Ustaz, bisa diperbesar satu soalnya nggak kelihatan karena ketutup sama video Ustaz. Atau mungkin video Ustaz satu aja biasa nggak? Seperti biasa, yang di bawah nggak usah nggak? Oh, ini 2 tadi ini. Dua Ustaz, Oh, atas bawah. pas bawah. Saya sini enggak kelihatan di sini. Sini saya keluar dulu ya. Iya boleh Ustaz, boleh. Stop share dulu coba. Ini satu ini. Ini satu Ustaz. Oke, sekarang. Ini 2. Dua Ustaz. Jadi Oh, yang nggak kebaca yang apa namanya? Yang Ustaz share itu hanya setengah. Ini hanya nomor sampai nomor 2 yang kebaca. oh gitu. Kayaknya sih dari apa Ustaz? Dari tadi Ustaz mau nulis tadi. Sebelumnya masih satu waktu kita 10 menit awal. Udah satu Ustaz. Udah. Ya, ini Cukup. settingannya nih. Settingannya sebentar. Settingannya saya ganti. Layoutnya. Oh iya. Ini. Ya Ustaz. Udah, enggak ada ya. Udah Ustaz, udah bisa. Seperti biasa. Ya, jadi amil jazm ada 4. Ya, sebenarnya ada banyak. Nanti agak bingung tapi saya jelaskan yang ini aja ya dulu, yang 4 dulu aja ya, supaya yang lain tidak terlalu membingungkan. Jadi istilahnya amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 2 bagian. Yang satu menjazmkan 1 fi'il, yang 2 menjazmkan 2 fi'il. Yang menjazmkan 1 fi'il itu ada 4 ini. Apa aja? Yang pertama lam. Lam artinya tidak. Muhammadun lam yakul. Nah, ini yakul ini ada lam maka dibaca jazm. Tanda jazmnya fi'il mudhari yang sahihul akhir dengan sukun. Walam yasrob. Ya, lam yasrob berarti yasrobnya dibaca apa? Sukun. Jazm ya. Dibaca jazm karena kemasukan lam. Tanda jazmnya dengan sukun. Berarti salah satu kalau ada seseorang mengatakan lam yakulu. Harusnya lam yakul ya. Ya, yakul aja. Oh, oke. Kalau la masih bisa, layak dulu bisa. Karena la tidak beramal. Tapi kalau lam
itu beramal dia, menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian Muhammadun lam yakul wa lam yashrab li'annahu yasumu. Yasumu ini fi'il mudhari, tapi karena enggak ada lam maka dibaca dhamma, dibaca rofa. Innani lam afham madza taqulu. Aku tidak faham apa yang kamu katakan. Di situ afham karena ada lam maka dibaca jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Tapi kalau madza taqulu, taqulu ini tidak ada amil jazm maka dibaca dhamma. Yang kedua lama, lama artinya belum. Aliun lama yadhab ila Surabaya al-an. Ali belum pergi. Nah, itu yadhab fi'il mudhari' shahihul akhir. Ketika ada masukan amil jazm maka dibaca sukun. Berarti kalau secara makna lama ini belum, lam ini tidak untuk Ya, fi'il mudhari ya Ustaz ya. ya, betul. At-tullabu lama yafhamu darsan nahwi. Ya, di sini yafhamu ini berarti af'alul khamsah. Ada wawu jamak. Ya, fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jamak. Af'alul khamsah. Berarti tanda jazmnya dengan membuang nun. Menjadi lama yafhamu darsan nahwi. Asalnya yafhamuna. Kalau rofa yafhamuna. Kalau nggak ada lam, lama yafhamuna. Tapi karena ada amil jazm lama, maka yafhamu. Yang ketiga, lamul amr. Lamul amr itu artinya lam yang menunjukkan perintah. Hendaknya litasroh ad-darsa. Litasroh ad-darsa. Hendaknya dia perempuan satu menjelaskan pelajaran. Ya. Liyal ab at-tullab kurotal kodam. Hendaknya murid-murid bermain sepak bola. Alinya itu namanya lamul amr. Lam menunjukkan perintah. Nah, ketika kemasukan lamul amr, maka fi'il mudhari' dibaca jazm. Tanda jazmnya dengan sukun karena dia fi'il mudhari' shahihul akhir. Kalau mutal akhir, tanda jazmnya membuang huruf elat. Yang keempat, la an-nahiyah. La an-nahiyah itu berarti la yang berarti larangan, jangan. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, di sini fi'il af'al khamsah nih. Tanda jazmnya dengan membuang nun. Wala tashrabul khamra. Nah, ini tashrabuna asalnya. Kemasukan la an-nahiyah, arti jangan, maka nunnya dibuang. La takdzib, jangan berbohong. Nah, di sini takdzib fi'il mudhari' shahihul akhir. Maka tanda jazmnya dengan sukun. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, tamshi ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Asalnya tamshi ada ya-nya tuh. Berjalan artinya. Nah, itu ketika ada kemasukan la nahiyah yang menjazmkan, maka tanda jazmnya dengan membuang huruf akhir atau elat huruf elatnya. Jangan berjalan di muka bumi marohan congkak. Ala tamshi fil ardi marahan. Learning maybe.
Ya, ini berikutnya fiil mudhari yang menjazmkan dua fiil. Menjazmkan dua fiil. Ini tidak harus kamu pahami atau tidak harus. Ini sekilas saja ya. Kalau kamu tidak begitu memahami, biarkan aja karena tidak terlalu penting. Jadi ada fiil amil jazam yang menjazamkan satu fiil, yaitu kayak tadi lam lama, kemudian lamul amar sama lanahi. Ada amil yang menjazamkan dua fiil. Ini yang namanya fiil syarat semua ini. Jadi fiil syarat itu harus ada jawabannya, ada jawab syaratnya. In artinya jika, izma juga jika, man barang siapa, ma apa, mahma apa, mata kapan, ayana kapan, ayun apa, anna di mana, kaisuma di mana, kaifama bagaimana, ainama di mana. Jadi gini, intadab ila bangil adhab ma'ak. Jika kamu pergi ke bangil, saya pergi bersamamu. Itu kan ada dua fiil situ, tadhab sama adhab. Nah, itu dibayar jazm semua. Idma tata'alam tanjah. Jika kamu belajar, kamu akan sukses. Man yaksal yandam. Barang siapa yang malas, dia akan menyesal. Ma ta'mal min amal tujza bihi. Apapun yang kamu kerjakan, kamu akan dibalas. Mahma tastahid tahsul. Apapun yang kamu usahakan, kamu akan dapat. Mata takro yazid ilmu. Kapan kamu membaca, kamu akan menambah ilmumu. Jadi ada dua fiil yang dijazmkan oleh huruf-huruf yang 12 ini. Namanya huruf syarat. Ya kalau ada begitu tidak usah dipaksa, ini sekedar pengetahuan aja. Yang penting empat tadi, yang banyak tuh empat tadi tuh. Berikutnya fiil amar. Tadi fiil madi, fiil mudhari, sekarang fiil amar. Nah, kalau fiil amar, kata yang menunjukkan arti perintah untuk mengerjakan. Masa sekarang atau akan datang. Ya, kayak eh, eh, idhab, uktub, pergilah, tulislah, yaitu fiil amar. Karenanya dari fiil mudhorenya. Kalau fiil mudhorenya yaktubu, maka dia ini ya, yaktubu. Kelihatan nggak gini? Kelihatan, Ustaz, kelihatan. Kelihatan ya, yaktubu. Fiil mudhorenya, iya-nya diganti alif. Uktub. Ya, iya-nya dia diganti alif. Harokatnya disesuaikan dengan harokat tunya ini. Nah, kalau sini tu berarti sini u. Uk. Huruf akhirnya disukun. Uktub, yaktubu menjadi uktub. Berarti kalau macam akal, Ustaz, yang 3 huruf gimana, Ustaz? Akala yakulu. Yakulu dah, makan. Berarti berarti ukul, Ustaz. Ya, ukul asalnya. Kayak gini asalnya. Ukul. Ah, ukul. Ini aslinya. Cuma pada Iya. akhirnya uknya dibuang menjadi kul. Nanti disorot itu pelajaran Kul. sorot. Kul Oh, saja. berarti nggak pakai lagi, Ustaz, langsung aja 2 huruf kul gitu, Ya, makanlah gitu. kul. Kul. Makanlah kul.
Kalau macam puasa, Ustaz, contohnya kan puasa apa? Eh, somunnya. Apa? Ya, soma ya sumu. Berarti sum gitu. Asalnya asalnya uswum, asalnya. Ini asalnya. Uswum. Uswum. Iya, asalnya gini. Cuma nanti kaidahnya di sini ada huruf elat hidup, huruf sohihnya mati. Ah gitu nanti disorof itu. Maka ndak sopan, harus diganti. Mestinya yang hidup itu ini, yang huruf elat disukun. Berarti usum gitu. Usum, ya kan? Usum. Ada huruf dua sukun, maka ndak boleh dibuang satu. Tinggal usum. Hmm. Ah, kemudian hamzanya sudah tidak perlu, karena huruf aslinya sudah berharokat. Jadi sum gitu aja. Ya. Itu disorot itu, bahasanya disorot. Disorot ya. Sum kul. Ya, jadi untuk fi'il amar, tanda rofaknya, tanda jazmnya, harokat akhir fi'il amar selamanya dibaca sukun. Jika terdiri dari fi'il sohihul akhir, kemudian membuang huruf elat jika terdiri dari mu'tal akhir. Sedangkan dan membuang nun jika bertemu dengan awal jama. Jadi kalau sohihul akhir, fil amar itu selamanya dibaca sukun. Karena fil amar itu posisinya dia tak sama dengan jazm tuh. Sama dengan ketika dia jazm. Nah, kemudian kalau fi'il amar yang mu'tal akhir, maka huruf elatnya dibuang. Tapi kalau fi'il amarnya itu af'al khomsah, ketemu wawu jama, alif tasniah dan ya muannas mukhatabah, maka nunnya dibuang. Kayak uktub ya, kalau ada wawu jama menjadi uktubu. Nah, ini uktubu. Tubu. Buang nun. Ada nunnya, soalnya uktubuna. Cuma dibuang dia. Itu mabni. Mabninya fi'il amar. Jadi fi'il amar mabni. Tidak ada i'rab. No, tidak ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jazm. Jadi fi'il amar mabni dimabnikan seperti fi'il mudhari yang ketika jazm. Sama dengan fi'il mudhari ketika jazm. Mabninya sama dengan itu. Mabni sukun, mabni membuang huruf elat, dan mabni membuang nun. Itu bacaan fi'il amar. Bisa dimengerti. Insya Allah, Ustaz. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Ya. Ini contoh fi'il amar. Coba dibaca.
ta'allam bijiddan wajtihadin. Bijidin wastihadin. Ta'allam nih kok jadi jazam saat fi'il mudhari'nya? Nah, ini fil amar ini. Fil madinya ta'allama ya ta'allamu. Oh, berarti fi'il amar itu enggak semestinya alif awalnya saat ya? Ya, ini yang ikut wazan fiil khumasi namanya. Fiil 5 huruf. Kalau yang fiil 3 huruf, alif itu alif semua. Nanti kita pelajari besok ya untuk ada fiil sulasi, fiil rubai, fiil khumasi. Ya, ini yang 3 huruf ini di bawahnya itu. Coba dibaca di bawahnya. Udkhul fil fasli qabla an yaduqqal jarasu. Darasu. Mana fiil amarnya? Udkhul, Betul. Dibaca apa? masuklah. Dibaca apa itu berarti? Udkhul tiba-tiba di jazam saat sukun. Ya, mabni sukun. Di situ ada an ya duko, ya, ada an. An itu ambil apa? Oh, ini amil jazm an. An, amil nasob. Eh, oh iya, iya memang. Iya benar benar. Amil nasob. Berarti harus dibaca Baru dibaca berarti nasob ya nasob. yaduqqo. Ya. Yaduqqo itu artinya apa, Ustaz? Ya, duko artinya berdering, Ber berdering. Oh, berdering. Al jaras bel, sebelum bel berdering, berbunyi. Terus, yang ketiga, Ikhla' na'laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. ya, mana fil amarnya? Ikhla' Ikhlak, itu berarti mabni apa? mabdinya jazm sukun. Ya, sukun. Berikutnya, Ke samping atau ke bawah, Ustaz? bawahnya, bawahnya. Ya Muhammadu wa Aliyu idhaba ila suki litastariyal kutuba wal aqlam. Ya, mana fi'il amarnya? Idhaba. Kitaba, itu berarti mabninya apa? Ini mabdinya berarti nasab, Ustaz. Mabninya Fathah. tetap membuang nun. Asalnya idhabani itu karena ada alif tasnya itu kan. Oh, iya 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 iya. Hmm. Jadi fil mudhari yang mabni membuang huruf nun karena bertemu dengan alif tasnya. Terus Unsur akhaka aina makana. mana fil amarnya? Unsur, Ustaz. Ya. Terus Mabni ala sukun. mabni ala sukun ya. Ya Fatimatu sa'idi walidataki fil baiti kulla yaumin. Ya, ini fil amarnya mabni apa ini? Berarti ya sa'idi. Berarti dibuang apa nih, Ustaz ya? Nun. Dibuang Sa'idina nun ya. sana. Ya. Hmm. Terus Ayyuhal muslimuna qumu min naumikumul aimiqi qabla an tandamu. ya, mana fil amarnya? Qumu. Umum mabni apa berarti? Ayyuhal muslimun qumu. Oh, dihilang tandanya, Ustaz. Hilang nun. Terus di situ ada fiil mudhari. Mana fiil mudhari yang dibaca nasab? Yang di bahasa nasab ini, Ustaz. Tandamu. Tandamu ya, karena ada an. Tapi kok Berarti jadi apa, Ustaz? Di sini kok jadi rofa, Ustaz? tanda nasabnya dengan membuang nun karena kan af'al khamsah. Oh iya iya iya. Berarti nggak serta merta berarti Ustaz, dengan adaan ini akan berubah jadi nasab berarti ya. Tetap nasab itu. Tandamu bukannya munya satu bukannya? Bukan, Tandanya ya. bukan. Jadi tanda nasabnya dengan membuang nun. Asalnya tanda muna. Oh,
Yang Kenapa Anda begitu? pahami sebelum ini, Ustaz, jadi ketika ada an, ada lan, maka fi'il mudhari istilahnya itu berubah jadi nasab akhirnya gitu, Ustaz. Betul, betul. Arabnya Arab nasab. Cuma tanda nasabnya beda-beda. Kan tadi sudah kita sebutkan fi'il mudhari ada tiga. Ada Ya, fi'il mudhari shahihul akhir, mu'tal ya. akhir, sama af'al khamsah. Nah, ketika af'al khamsah bertemu dengan wawu jama', maka tanda nasabnya bukan fathah. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Oh iya iya iya. Paham saat ini kalau dia wau jamak ya. Ya, karena bertemu dengan wawu jama'. Af'al khamsah. Berarti kalau alif tasnia dibuang nun, berarti Ya, ya muannas juga dibuang nun saat ya. ya, kayak tadi, litastaria, itu kan asalnya litastariani itu. Itu kan lamnya lamka itu. Ambil nasab tuh lamnya itu. Yang di atas tadi, yang Muhammad atau Ali. Iya iya. Ustaz. Itu ada amil nasab. Terus, Nomor 8. Ayyatuhal mu'minatu ilbasna jalabibakunna wa qarna fi buyutikunna wa'malna solihan tadkhulna jannata rabb rabbakunna. ya, mana fi'il amarnya? Ilbasna Ilbas, berarti apa? berarti yang dibuang Mabni, nun ya, Ustaz. mabni sukun. Ada, bukan itu. Nggak ada wawu Berarti kan jami di situ. ilbasna Nggak ada wawu ya jami. katanya ilbastunnah. Ustaz. Nggak, itu nggak ada wawu jama. Kan kalau membuang nun nggak ada wawu jama. Alif tasnya, ya muannas mukhatabah. Kalau nun niswa itu namanya. Nun yang menunjukkan jamak tetap ya sukun. Oh, sama dengan ekmalna. Ekmal tuh lamnya kan disukun. Tadkhulna. Berarti dia nggak masuk di antara yang tiga nih, satu wawu jama' alif sama ya muannas. Nggak ada wawunya kan situ. Oh. Itu nunnya Jadi dia itu masuk ke mana, Ustaz? masuk ke amil sukun. Mabni ala sukun. Hmm. Tapi dia masih bagian dari berarti jazm dia jadi Ustaz gitu. Iya kan mabninya kan dengan alamat jazm. Fil amar itu mabninya dimabnikan atau dibaca tetap sesuai dengan alamat jazm. Jadi kalau umpamanya sohihul akhir dengan sukun. Kalau mutal akhir membuang huruf elat. Kalau ada wawu jama atau af'al khamsah dengan membuang nun. Berarti memang harus paham kita kata dasarnya berarti Ustaz ya, akhirnya ya. Ya, ya. Hmm. Coba yang ke-10. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ana fil amarnya. Iqra Ustaz. Kro. Berarti itu tanda apa? Mabni apa itu? Berarti mabni sukun Ustaz. Sukun. Ah, terus berikutnya. Ijlis maka naka wa ikra'ul Qur'ana wadhkur Allahu da'iman. Mana fil amarnya? Ijlis. Jelas. Ada lagi. Ikra Zat. Wa Ikro. ikra. Ada lagi. Udhkur Zat. Betul. Ya, itu fil amarnya. Nah, ahsantum. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya pertanyaan mungkin di Ana sih Zat. Banyak merojaah. Soalnya apa namanya ini Masya Allah ya materi hari ini Ana rasa sih semuanya perlu. Jadi harus pelan-pelan mencernanya. Ya, Khawatir nanti dapat sekarang besok udah lupa lagi kan. ya memang mungkin antum sudah pernah belajar. Ya, cuma belajarnya masih belum terstruktur. Iya Nah, Zat ya. itu. Sehingga kita toto kembali. Ingatan-ingatan yang lama kita toto kembali. Ana sebelumnya pernah itu apa Zat? Belajar dulu sulugoh kan. Tapi
memang kaidah-kaidah itu anak nggak dapat, cuman tahu artinya, bisa bacanya. Kadang ini kenapa jadi rofa gitu. Kadang feeling-feeling aja jadinya, Ustaz. Ya, makanya belum terstruktur, belum sistematis. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita ibarat bata itu ditoto kembali dari pondasi. Biar naiknya itu kuat nantinya. Ini kan pondasi nih. Pondasi awal ini. Fi'il madi, fi'il mudhari, rofa, nasab, jazm. Ini pondasi. Kita belum bicara tentang jadi apa, Mas. Iya, benar-benar. Tapi ini harus dipahami. Kalau ini nggak paham, kesananya nggak bisa paham. Susah pahamnya. Kalau nggak paham fi'il, isim, susah nanti. Ya dengan Kalau pembagian anak sih dari memang kedepannya harapannya gitu aja, saat pada dasarnya anak nggak mengejar target, tapi memang gimana paham gitu saja. Jadi memang kalau seandainya Ustaz merasa anak belum terlalu paham, yang harusnya Ustaz mungkin ngasih dua tiga materi dalam satu pertemuan. Kalau seandainya satu aja dulu, ya insya Allah anak samina wa ta'na, Ustaz. Maksudnya sekarang bang pada dasarnya kan kita nggak ada ngejar apa gitu. Cuman anak memang berharap belajar sama antum, Ustaz, bisa banyak ilmu dan bisa minimal udah mulai paham lah kaidah kita bahasa Arab, dan kalau bisa ujungnya kan bisa baca kitab. ya sama-sama nanti kita sama-sama belajar. Oke, saya kira cukup dulu ya, habis ini ya. Baik, Ustaz, insya Allah. Ah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.